semesta. Kalau kita berbicara tentang kesadaran tubuh, nah di situ kita adalah orang yang sedang mengendarai kendaraan, lalu menyadari kondisi kendaraannya, apa yang salah dengan kendaraannya, apa yang dibutuhkan, tanda-tanda apa yang ditampilkan oleh kendaraan kita. Nah, itu di kesadaran tubuh. Lalu di kesadaran ego, kita diajak untuk mengenali mana bisikan-bisikan yang datang dari kondektur-kondektur di dalam kendaraan kita yang kadang-kadang bisa salah, atau mungkin suara-suara yang datang dari Google Map misalnya yang kadang-kadang mungkin salah sesuai dengan perkiraan kita, tapi terlanjur kita ikuti dan kita terjebak di dalam kesulitan karena mengikuti arahannya. Yang kadang-kadang kalau kita naik mobil, dia bisa mengarahkan kita ke gang sempit yang tidak mungkin dimasuki mobil. Nah, lalu di kesadaran pikiran kita menyadari diri kita sebagai seorang sopir kendaraan yang seharusnya bisa mengendarai kendaraan itu menuju tujuan dari sang penumpang yang ada di belakang kita, yaitu sang jiwa. Nah, kadang-kadang sebagai sopir itu kita tidak tahu jalan mana yang benar. Bagaimana mengendarai tubuh ini dengan baik, bagaimana membuat tubuh ini bisa nyaman dikendarai dan tidak menyebabkan tubuh ini menjadi kendaraan yang penuh guncangan. Nah, hari ini di kesadaran jiwa, kita adalah seseorang yang berdiam di belakang sebagai pemilik mobil itu yang dikendarai oleh sopir kita bersama teman di depannya. Lalu kita adalah pemilik yang mengarahkan kemana seharusnya mobil ini dibawa. Artinya di kesadaran jiwa ini kita harus menyadari siapa sesungguhnya diri kita. Untuk apa kita masuk ke dalam mobil itu? Kita sedang melakukan perjalanan apa? Mau kemana? Sehingga nanti juga kita tahu kapan kita harus kembali, kemana kita harus pulang. Nah, ini pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Karena sebagai jiwa, nah ini yang sering menjadi pertanyaan banyak orang tentang apa beda roh, jiwa, dan Atman. Nah, banyak yang membedakan antara roh dan jiwa dan juga Atman. Dalam bahasa yang berbeda, roh dan jiwa dan Atman itu sebenarnya sama, yaitu sesuatu yang bersifat non-jasmani atau spiritual, atau sesuatu yang berdiam di dalam tubuh ini. Kalau roh itu mungkin dari bahasa Arab atau mungkin yang bahasa yang lain. Kalau jiwa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi percikan Tuhan itu disebut sebagai Atman. Begitu Atman ini memberi hidup kepada sebuah makhluk hidup, tubuh makhluk hidup, maka dia disebut sebagai jiwatman. Jadi Atman yang menjiwai makhluk hidup. Nah, jadi Atman itu murni, tetapi begitu dia menjiwai, dia terbungkus oleh koneksi di antara tubuh dan ego yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita buat dua lingkaran yang beririsan, maka tubuh adalah satu lingkaran lagi adalah Atman, dan irisan itu adalah jiwa. Jadi yang terbungkus dan terpengaruh oleh efek-efek dari tubuh ini. Nah, kadang-kadang itu kan kita berada di dalam mobil, tapi kita lupa bahwa kita adalah penumpang yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan mobil kita. Tapi ketika mobil kita dilukai, kita sebagai pemilik mobil marah-marah, padahal itu hanya mobil. Sampai kemudian kita keluar dan kita berantem dengan orang yang meleceti mobil kita atau merusak mobil kita, sementara kita sendiri sebenarnya aman. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Ketika kita mengalami kesadaran tubuh, kita merasa diri kita terluka oleh orang lain, oleh kata-kata orang lain, oleh tatapan mata orang lain, kita terluka, lalu kita berkelahi, sampai lupa bahwa sebenarnya sebagai pemilik, sebagai sang jiwa yang berdiam di dalam tubuh ini, kita nggak kena apa-apa. Kita adalah sumber kedamaian yang tidak terluka sedikit pun oleh kata-kata orang lain, oleh tatapan sinis orang lain, atau oleh caci maki orang lain. Kita nggak terluka. Ya. Tapi yang terluka adalah pikiran kita, lalu mata kita mempunyai reaksi kemarahan,
Telinga kita juga menimbulkan reaksi kemarahan karena apa yang didengar itu menyakitkan. Lalu yang kemudian mengalami kerusakan akibat kesadaran yang salah itu adalah jiwa kita. Misalnya perkelahian kemudian menyebabkan kematian, ya, atau menyebabkan kita menjadi sakit berkepanjangan karena berkelahi. Lalu yang terpuruk adalah jiwa kita tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi coba kalau misalnya jiwa kita sebagai pemilik yang sedang berdiam di dalam mobil, mungkin mobilnya diserempet, kemudian spionnya patah, lalu kita hanya berpikir, hanya spion, tidak apa-apa, hanya cat yang lecet, tidak apa-apa. Itu hanya barangkali kalau diperbaiki hanya kena cat ulang 300.000. Tapi kalau kita yang di dalam ikut terluka, sebagai pemilik mobil ikut terluka, tersinggung mobil kita diserempet, tersinggung mobil kita ditabrak, apa yang terjadi? Kita kejar-kejaran, lalu kemudian mungkin akhirnya terjadi kecelakaan yang lebih parah, dan kita mati. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Jauh lebih besar daripada 300.000 yang kita pakai untuk memperbaiki lecet itu tadi. Kalau kita nggak tersinggung. Nah, tersinggung itu artinya tersentuh, bersentuhan. Padahal kita di dalam sebagai pemilik mobil itu kan nggak tersentuh sebenarnya oleh tabrakan atau gesekan yang di luar itu. Tapi kalau kita marah, nah itu yang terjadi. Nah, sama dengan dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak menempatkan diri kita berada dalam kesadaran jiwa yang sebagai pemilik yang berdiam jauh di kedalaman diri ini, tapi kita tersinggung hanya oleh kata-kata orang, lalu kita marah, kita berkelahi, akhirnya kita kehilangan tubuh ini yang harganya berapa miliar. Sampai seusia sekarang sudah berapa miliar dihabiskan biaya untuk kita tiba di kondisi tubuh saat ini. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh kehamilan ibu, kelahiran, pendidikan, makan, dan sebagainya. Hanya gara-gara tersinggung oleh satu kata, kita berkelahi dan kita bisa mengalami kerusakan tubuh, bahkan kematian tubuh. Sebelum tiba waktunya harusnya kita pulang. Berapa kerugian itu? Hanya oleh sebuah kata. Ketika kita lupa bahwa itu hanyalah bisikan-bisikan yang datang dari ego orang lain, tapi kita tangkap dengan ego kita, lalu ego sama ego berkelahi. Karena ego sama ego menimbulkan antipati, antipati menimbulkan pertikaian. Tapi kalau dalam kesadaran jiwa, kita paham. Itu tidak ada apa-apa. It's nothing. Kenapa? Karena itu hanya kata-kata. Kata-kata hanyalah suara. Tetapi begitu ditangkap oleh ego, oleh pikiran kita, kata-kata yang hanya sebuah suara yang mungkin terdengar atau terbaca itu bisa menyakitkan. Itu merugikan kendaraan tubuh kita, merugikan masa pembelajaran jiwa kita karena kita harus tinggalkan di kehidupan ini. Nah, ini saatnya kita masuk ke kesadaran jiwa untuk menyadari bahwa banyak hal di luar diri kita yang datang melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan lewat panca indera kita, sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk ditanggapi oleh jiwa kita, karena itu sangat-sangat tidak penting. Kenapa demikian? Karena jiwa kita ini, ruh kita ini, percikan atman kita ini adalah bagian dari semesta, bagian dari jiwa semesta ini, yang sangat-sangat luar biasa. Kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi, masalah-masalah kecil seperti itu sebenarnya tidak mungkin mempengaruhi kita sebagai jiwa. Hanya ketika kita biarkan diri kita melihatnya sebagai pikiran, menanggapinya sebagai ego, di situ kemudian hal-hal kecil menjadi besar. Maka seperti disampaikan oleh Dalai Lama, manusia itu makhluk yang paling rumit. Ya, dia merumitkan hal-hal yang sederhana, lalu kerumitan yang dia ciptakan itu membuat dia stres, stres membuat dia menderita. Nah, padahal sebenarnya kita dengan mudah bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit, karena kita memiliki kecerdasan. Burung terbang itu rumit sebenarnya, tapi kita bisa menyederhanakannya, membuat kita bisa terbang dengan pesawat. Bahkan sekarang ada orang bisa terbang seperti tupai. Terbang seperti tupai. Kalau tupai terbang itu kan dia memakai bagian dari sayapnya itu. Bukan sayap sebenarnya, bagian dari kulitnya yang bisa melebar, sehingga dia bisa menjadi tupai terbang. Nah, manusia sekarang bisa menciptakan pakaian yang membuat dia seperti tupai terbang.
hal yang sebenarnya rumit dengan sederhana dia lakukan itu. Itu karena kemampuan kita sebagai manusia. Nah, kalau pikiran kita mau belajar kepada kesadaran dirinya sebagai ruh, sebagai jiwa yang merupakan sumber pengetahuan yang penuh cahaya, kecerdasan di situ, banyak masalah bisa teratasi. Tapi kalau kita berguru kepada ego kita, jadi kita bertanya kepada bisikan-bisikan ego kita yang terbatas pemahamannya, di situ pikiran kita akan mengalami kesulitan mengatasi masalah kehidupan kita. Bayangkan itu begini, pikiran kita itu belum sepenuhnya memahami kehidupan. Sementara sebagian kecil dari dirinya adalah ego. Sebagian kecil dari dirinya berupa ego. Jadi, pikiran kita sudah terbatas pemahamannya, terbatas pengetahuannya, ego itu pun lebih terbatas lagi. Karena ego itu hanya melihat dari satu sisi. Sementara pikiran sudah bisa belajar melihat dari berbagai sisi. Lalu bagaimana caranya kalau pikiran kita justru bertanyanya kepada ego ketika dia tidak tahu? Seharusnya pikiran itu bertanyanya kepada jiwa yang jauh lebih tahu tentang masa lalu, masa depan, yang tercerahkan di dalam untuk bisa menghadapi kegelapan apa yang dijumpai oleh pikiran kita di kehidupan ini. Karena di kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada banyak hal yang menjadi kegelapan oleh pikiran kita. Gelap dalam arti ketidaktahuan. Ketika dia tidak tahu, lalu dia bertanya pada ego yang jauh lebih gelap, tambah gelaplah pikiran kita. Tapi kalau dia bertanya kepada jiwa yang merupakan sumber cahaya pengetahuan, dia tercerahkan di situ. Dari gelap menuju terang. Maka jiwa itulah yang membawa dia dari gelap menuju terang, yang disebut sebagai guru. Dari gelap menuju terang. Jadi jiwa kita semua adalah guru bagi kita sendiri. Sayangnya kita lebih banyak berguru kepada ego kita di dalam, atau mungkin berguru kepada ego-ego orang lain yang ada di luar diri kita, sehingga tambah gelaplah kehidupan kita. Nah, sekarang saatnya di kesadaran jiwa ini, kita menjadikan diri kita sebagai guru kepada pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menasehati pikiran kita sendiri. Nah, kan kadang-kadang ada saatnya kita sebagai pemilik mobil hanya berdiam di belakang, menikmati kegiatan kita, menyerahkan sepenuhnya tugas pikiran kita untuk mengantar kita kepada tujuan. Tetapi begitu pikiran kita rasa kok lagi salah jalan, ada saatnya kita mengeluarkan kuasa kita sebagai pemilik mobil untuk mengingatkan sopir pribadi kita itu untuk menuju arah yang benar. Nah, artinya kita sebagai jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh ini, yang diberkahi memiliki tubuh ini oleh semesta, ada saatnya kita keluarkan kuasa kita untuk menasihati pikiran kita. Anggaplah kita melakukan sebuah dialog dengan pikiran kita. Misalnya kita katakan, "Hei pikiran, aku rasa hari ini kau telah melakukan sebuah sikap yang keliru, tindakan yang keliru, yang membuatku jauh dari tujuan kehidupanku di bumi ini. Kau telah mengikuti bisikan-bisikan dari ego sebagai kondekturmu, sehingga kau malah membawaku ke jurang kehancuran, membawaku ke jurang penderitaan. Sedangkan aku sendiri adalah sumber kebahagiaan. Aku datang dari alam bahagia, masuk ke dalam tubuh ini sebagai berkah untuk mempelajari kehidupan ini. Tapi kau sebagai pikiran malah menyesatkan perjalananku, menyesatkan diriku dari takdirku, sehingga membuat aku dosa. Doh itu jauh, sa itu adalah satu. Satu itu adalah jalan takdir kita yang satu. Tapi karena doh, akhirnya kita dosa. Karena kita menyimpang dari satu-satunya jalan yang seharusnya kita ikuti sebagai visi dan misi kita di kehidupan ini sebagai jiwa. Nah, itulah yang disebut dengan Dhamma dalam ajaran Buddha, menasehati diri sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menasehati diri sendiri, damai, disitulah kita akan mencapai pikiran yang damai. Karena apa? Karena sebagai jiwa, kita adalah sumber kedamaian. Dalam kesadaran jiwa, kita menasehati, kita damai pikiran kita, maka pikiran kita akan mencapai damai. Karena dia tahu bahwa yang tadinya keliru sudah diajarkan tentang kebenaran.
Nah, kalau pikiran tidak belajar kepada sang jiwa, dia belajar hanya kepada bisikan-bisikan ego, yang dia dapatkan hanyalah pemahaman-pemahaman yang terbatas yang disebut sebagai pembenaran-pembenaran. Tapi begitu pikiran mau mendengarkan bisikan jiwanya, dia akan diajarkan tentang kebenaran. Karena jiwa itu mempunyai kemampuan untuk melihat jauh ke masa lalu, ke masa kini, dan ke masa depan. Sehingga dia tahu apa yang terjadi di masa kini ada kaitannya dengan masa lalu. Sehingga misalnya hari ini dia disakitin orang, pikiran akan bertanya, kenapa orang ini menyakiti saya? Lalu ego membisiki, itu kurang ajar orang itu, lawan. Nah, pikiran mengikuti ego, melawanlah dia. Tapi kalau pikiran bertanyanya kepada jiwa, kenapa orang itu menyakiti saya? Jiwa akan menjawabnya, sekarang kita disakiti karena dulu kita pernah menyakiti orang itu. Maka pikiran akan diam dan tidak melakukan pembalasan. Ketika pikiran tidak melakukan pembalasan karena bisa menerima dengan ikhlas, disitulah muncul kepasrahan mendalam. Pasrah untuk menerima apapun adanya saat ini, karena berkaitan dengan apa pengalaman kita di kehidupan masa lalu, minggu lalu, bulan lalu, bahkan ketika kita masa kecil. Jadi dari situ kita tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang kita terima saat ini, karena kita sudah dikasih tahu oleh jiwa kita, oleh intuisi kita, bahwa ada sesuatu di masa lalu yang memiliki kaitan karma dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, ini pentingnya kita memiliki kesadaran jiwa. Ini pentingnya kita sesekali menggunakan diri kita sebagai jiwa untuk menjadi pengamat kehidupan ini. Kalau kita hanya menjadikan diri kita dalam kesadaran pikiran yang penuh pertanyaan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang kita hadapi, di situ kalau kita tidak waspada, reaksi ego cepat sekali membisiki kita. Nah, jadi itu sebabnya ketika kita menghadapi sebuah peristiwa-peristiwa yang kita anggap mengganggu diri kita, mengganggu perasaan kita, saatnya tarik diri kita. Seperti halnya kura-kura yang menarik dirinya masuk ke dalam ketika ada bahaya di luar. Dia menarik dirinya ke dalam ketika ada bahaya di luar. Jadi ketika ada peristiwa kehidupan yang tampak mengancam, tampak terasa menyakitkan diri kita, segera tarik diri kita ke dalam dan bertanyalah kepada sang jiwa sebagai pemilik tubuh ini. Lalu kita beralih topeng. Kita bicara sebagai jiwa kepada pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita mencemaskan banyak hal. Cemas ini, cemas itu. Cemas akan masa depan yang tak pasti. Ambil diri kita sebagai jiwa, pasang topeng kita sebagai jiwa, lalu nasihati pikiran kita supaya berhenti cemas. Bebaskan dirimu dari rasa cemas akan masa depan, karena masa depan adalah milikku. Masa lalu milikku, masa kini adalah juga milikku. Tugasmu adalah mengikuti perintahku untuk membaca setiap peristiwa yang hadir di masa kini, yang pernah lewat di masa lalu dan akan datang di masa depan. Tugasmu adalah membantuku membaca peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan kebutuhanku. Nah, sesekali kita berbicara sebagai jiwa. Kalau kita hanya berbicara kepada kehidupan ini sebagai pikiran, seringkali yang muncul itu keluhan. Misalnya keluhan kepada Tuhan sebagai jiwa alam semesta, atau kepada diri kita sendiri sebagai jiwa di dalam. Kadang-kadang kita mengeluh, kenapa ya Tuh hidupku selalu begini? Kenapa ya aku selalu begini? Kenapa ya aku selalu begitu? Kita banyak mengeluh karena kita sedang ada di kesadaran pikiran yang penuh dengan ketidaktahuan. Tapi coba jadikan diri kita sebagai jiwa, berada di kesadaran jiwa. Di situ kita akan bisa melihat, ini hidup yang memang kupilih. Ketika aku hadir dalam kehidupan ini, tubuh ini aku yang memilihnya, peran ini aku yang memilihnya, peristiwa-peristiwa kehidupan ini juga aku yang memilihnya. Aku hanya memerlukanmu sebagai pikiran untuk menangkapnya dengan panca indera, lalu mengolahnya dengan kecerdasanmu sebagai pikiran sadar, dengan akal logikamu, agar aku bisa menangkap pelajaran-pelajaran apa yang ingin kupelajari di kehidupan ini. Seperti itu cara kita sebagai jiwa menasihati pikiran kita. Ketika pikiran kita lagi marah karena terlanjur mengikuti bisikan ego,
lalu dia ingin mengajak kita berkelahi, katakan kepada pikiran kita, "Hai pikiran, kenapa kamu yang tersakiti? Sementara akulah pemilik tubuh ini, akulah pemilik kehidupan ini. Aku tidak ingin gara-gara engkau tersakiti, aku kehilangan kehidupan ini, aku kehilangan tubuh ini. Sudahlah, aku tidak apa-apa, kamu juga sebaiknya tidak apa-apa." Ada saatnya kita menjadi jiwa yang menasehati diri kita sendiri seperti itu. Ya, itu contoh di bagian kita memasuki kesadaran kita sebagai jiwa. Dan ketika kita mau masuk kesadaran yang lebih luas lagi, yaitu kesadaran semesta, pelajarannya adalah kita berada di dalam tubuh yang disebut semesta kecil. Kalau kita paham kenapa kita berada di dalam tubuh yang disebut semesta kecil, nanti kita akan paham bagaimana rasanya menjadi jiwa yang berada di tubuh semesta raya ini. Nah, kita masuk sekarang. Setelah kita sadar diri kita sebagai pemilik dari alam semesta kecil tubuh ini, sebagai jiwa, kita amati tubuh kita ini. Ternyata tubuh kita ini memiliki dualitas. Ada mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri. Kemudian ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kita bisa makan, kita bisa mengeluarkannya. Kita bisa minum, kita bisa mengeluarkannya. Kita bisa tidur, kita bisa bangun. Segala dualitas bisa kita miliki. Ada bagian yang buruk dalam diri kita, ada bagian yang baik dalam diri kita. Hal yang sama akan terjadi di alam semesta raya ini. Bahwa di alam semesta raya ini juga ada dua sisi yang saling melengkapi. Kalau kita bisa menerima segala dua sisi yang saling melengkapi dalam diri kita, bisa menerimanya secara sama purna, atau sampurna, atau sempurna, maka kita akan bisa menerima diri kita secara utuh. Begitupun kita akan bisa menerima alam semesta raya ini, kehidupan ini, dengan segala dualitasnya yang saling melengkapi. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang buruk, ada orang yang bagus, ada orang jujur, ada orang pembohong. Segala dualitas itu ada untuk saling melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi proses-proses pembelajaran kita. Maka kita harus menjadi pembelajar, menjadi pengamat yang bisa menangkap pelajaran apa yang ada di balik semua dualitas yang datang dan pergi itu. Nah, kalau kita sudah bisa menerima semuanya sebagai bagian dari semesta ini, seperti kita menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kita sebagai bagian dari semesta kecil kita, di situ kita akan bisa mengalami rasa sebagai jiwa alam semesta raya, mengalami penyatuan rasa dengan kesadaran semesta itu sendiri. Nah, sayangnya jangan kata mengalami rasa menjadi jiwa alam semesta raya, bahkan menjadi jiwa bagi tubuh kita ini sendiri, kita sudah perlu pembelajaran yang panjang. Sehingga kita lahir berkali-kali dalam kehidupan yang berbeda, waktu yang berbeda, ruang yang berbeda, hanya untuk terus-menerus mencicipi berbagai pengalaman dualitas rasa di kehidupan. Karena semakin banyak pengalaman kehidupan yang bisa kita terima, bisa kita pahami, maka kesadaran semesta kita semakin meluas. Semakin terbungkus kita oleh keterbatasan-keterbatasan, oleh pembenaran-pembenaran yang berdinding-dinding tebal, yang tidak bisa melihat pembenaran yang lain, maka kita tidak akan bisa melihat bahwa angka 6 juga bisa terbaca oleh orang lain sebagai angka 9. Karena pembenaran kita yang terbatas. Tapi begitu kita memasuki kesadaran semesta, kita paham angka 6 bisa dibaca sebagai angka 9. Bahwa apa yang disebut baik oleh satu sisi akan disebut buruk oleh orang lainnya. Hujan bisa saja disebut buruk, hujan bisa saja disebut baik, tergantung cara kita memandang. Maka kita tidak pernah merasa diri kita baik, tidak pernah merasa diri kita buruk. Karena keburukan kita mungkin dilihat kebaikan bagi orang lain, kebaikan kita mungkin dilihat buruk oleh orang lain, sehingga kita hanya menerima diri kita apa adanya, hanya menjadi diri kita apa adanya.
dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesadaran. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk pemahaman di level kesadaran jiwa dan kesadaran semesta. Silahkan sekarang Bu Yani dibuka diskusi kalau ada yang sudah mulai bertanya atau sudah mempersiapkan pertanyaan. Karena di situ nanti kita akan menggali lebih banyak lagi lewat pertanyaan. Karena pertanyaan itu adalah cangkul yang akan menggali kedalaman dari aliran pesan-pesan semesta itu sendiri. Ada 2 pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang menarik sekali pemaparan dari Wayan. Yang pertama adalah kenapa begitu banyaknya orang yang merasa tidak sadar bahwa tadi merasa mempunyai jiwa atau merasa tidak berkuasa atas dirinya gitu. Dirinya selalu tidak punya kuasa, seperti merasa dirinya bahwa dirinya ini lemah gitu. Maka karena mungkin tadi dia tidak mengetahui bahwa ada kesadaran jiwa, kemudian mengapa begitu banyak orang yang tidak merasa bahwa dia tuh punya jiwa gitu. Nah ini apa sebab kita manusia terdegradasi sedemikian rupa gitu, Bri? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk kita bisa mempunyai terlatih untuk bertanya kepada jiwa kita sendiri. Itu, Bli. 2 pertanyaan dulu. Terima kasih, Coach Cio. Terima kasih. Kenapa kita sulit sekali merasa bahwa kita mempunyai kuasa di dalam? Gitu. Sama halnya dengan kalau kita sedang masuk ke dalam air, misalnya air samudra, kita berenang di lautan. Semua orang akan mengatakan kalau kita masuk ke dalam air, maka kita akan basah. Kita menyebut diri kita akan basah. Padahal apa yang basah? Hanya kulit kita yang basah ketika kita masuk ke dalam air. Ya, hanya kulit kita. Jantung kita tidak basah oleh air laut. Tulang kita, otot-otot kita tidak basah oleh air laut. Tapi karena air itu membasahi kulit kita, lalu kulit kita anggap diri kita seluruhnya, maka kita merasa diri kitalah yang basah. Nah, sama halnya dengan itu. Ketika kita berada di dalam tubuh fisik ini, kita hanya mengatakan bahwa kita tidak memiliki kesadaran. Kenapa kita merasa tidak memiliki kesadaran? Karena kita merasa diri kita adalah tubuh ini. Lalu kita hanya gara-gara tubuh ini, kita menganggap diri kitalah yang salah. Diri kita itu artinya seluruhnya. Begitu kita mengatakan kita, itu ada tubuh, pikiran, ego, jiwa, dan lain-lainnya. Itu kita anggap semuanya tersentuh, padahal yang tersentuh mungkin hanya pikiran kita, yang tersentuh mungkin hanya ego kita, atau dalam pertanyaan tadi, yang tidak sadar mungkin hanya pikiran kita, yang tidak sadar mungkin hanya ego kita, sementara tubuh kita sudah sadar. Contohnya begini, ketika kita merokok misalnya, pikiran kita menikmatinya, tapi belum tentu tubuh kita menikmatinya. Buktinya kadang-kadang tubuh kita menolak dengan batuk. Atau kita minum minuman yang alkoholnya sekian persen. Pikiran kita mungkin menikmatinya, tapi tubuh kita sudah melakukan penolakan. Nah, jadi artinya bukan tubuh tidak ada dalam kesadaran, pikiran yang tidak sedang sadar. Ya. Atau mungkin pikiran bahkan tahu ini berbahaya. Alkohol dengan kadar sekian itu berbahaya. Pikiran sudah sadar, tubuh juga sudah sadar, tapi yang tidak sadar itu ego. Karena dipaksa oleh teman-teman untuk minum, jadi sebagai bentuk kehormatan kita ikut minum. Walaupun pikiran kita tahu itu bahaya, walaupun misalnya tubuh kita juga tidak mau menerimanya, tapi karena satu, ego tiba-tiba mengambil alih, menyebutnya kita, mengambil alih seluruh bagian dari diri ini, lalu akhirnya kita minum juga. Tubuh akhirnya mengikuti, pikiran mengikuti kehendak si ego. Nah, sebenarnya tidak seluruhnya tidak sadar. Sama dengan kita, jiwa kita masih tetap sadar, pikiran kita mungkin masih sadar,
tubuh kita sadar, ego yang tidak sadar. Atau kadang-kadang pikiran kita sadar, jiwa sadar, tubuh yang tidak sadar. Contohnya misalnya ketika kita tidur, kemudian kita berjalan sambil tidur gitu misalnya, pikiran kita mungkin merasa bahwa dia sudah terbangun, tapi tubuh belum terbangun gitu. Nah, contoh di mana terjadi ketidaksinkronan antara 4 kesadaran itu. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran ego, dan kesadaran jiwa itu. Nah, kapan itu selaras? Terjadi manunggaling kawula Gusti itu tadi yang kita pernah bahas dulu. Terjadi manunggal, keselarasan, penyatuan kesadaran antara tubuh, pikiran, ego, dan jiwa. Nah, di situ baru benar-benar kehidupan ini akan terbaca dengan cara yang beda, akan dialami dengan cara yang berbeda. Nah, itu sisi lain. Sisi yang lainnya lagi adalah kenapa banyak kita tidak sadar. Kalau orang mengatakan tidak sadar, ada 2 kemungkinan. Dia tidur atau dia pingsan. Tidur atau pingsan, itu disebut tidak sadar. Nah, dulu ketika ruh kita, jiwa kita masuk ke dalam tubuh ini, terjadi benturan. Ini cerita tentang journey of soul, perjalanan ruh ketika memasuki tubuhnya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh ini, terjadi hentakan, terjadi benturan, sehingga terjadi keterpisahan kesadaran antara tubuh, jiwa, pikiran, terjadi keterpisahan. Sehingga kesadaran jiwa entah di mana, kesadaran tubuh entah di mana, tidak saling mengenali. Akhirnya kita melupakan, sebagai jiwa kita melupakan masa lalu kita ketika berada di dalam tubuh ini. Untuk apa? Untuk kita berproses kembali. Berproses kembali. Sama halnya dengan benih pohon, biji pohon, dia melupakan bahwa dirinya pernah berasal dari pohon yang besar. Tapi dia kembali bertumbuh, sampai dia menjadi besar kembali. Nah, proses pertumbuhan itulah proses perjalanan kesadaran kita. Sehingga untuk merasakan betapa nikmatnya berada di kesadaran roh, di kesadaran jiwa, kita harus dibuat lupa oleh kehidupan ini. Sama halnya, supaya kita bisa menikmati makanan, kita harus merasakan lapar. Untuk menikmati rasanya kuat, rasanya sehat, kita harus pernah mengalami sakit dan lemah. Nah, jadi ketidaksadaran ini dalam kehidupan ini dibuat sedemikian rupa oleh kehidupan ini agar kita pertama menjalani kehidupan ini dalam ketidaksadaran sehingga mengalami penderitaan. Penderitaan oleh kehidupan ini akibat ketidaksadaran kita membuat kita rindu pada kebahagiaan yang merupakan akibat dari kesadaran kita. Sehingga ketika kita menderita, kita mencari tahu sumber penderitaan kita, ternyata penyebabnya adalah ketidaksadaran kita. Lalu kita mencari kesadaran, mencari kebahagiaan yang merupakan 2 hal yang bersumber dari hal yang sama, yaitu kesadaran jiwa. Nah, jadi ketidaksadaran ini memanggil kerinduan kita untuk meraih kembali kesadaran kita sebagai jiwa. Kalau kita tidak pernah kotor, tidak ada keinginan mandi. Kalau kita tidak pernah merasakan gerah, tidak ada keinginan kita untuk menyegarkan diri kita. Air itu tidak ada gunanya. Misalnya, kita ketemu air di daerah Antartika, di daerah Kutub Utara, Kutub Selatan. Air itu berlimpah misalnya. Tetapi di sana musim dingin, kita tidak kepingin mandi, karena sudah dingin. Tapi kalau kita melihat air di gurun, ada telaga di gurun, bayangkan betapa pinginnya kita segera menceburkan diri ke dalam telaga itu. Sehingga kita mengejarnya sekalipun itu hanya fata morgana. Kita ingin cepat-cepat tiba di telaga itu. Apalagi kalau telaganya benar-benar telaga, kita akan dengan senang menceburkan diri di sana. Karena kita sudah lama dahaga gerah. Jadi berada lama dalam kondisi ketidaksadaran yang penuh penderitaan kehidupan ini, yang membuat kita mudah sekali tersakiti oleh berbagai peristiwa kehidupan ini, akan membuat kita rindu untuk mencapai kesadaran di mana kita bisa menerima segala hal dalam kehidupan ini.
sebagai bahan-bahan kita untuk melihat kebahagiaan di situ. Sama seperti kalau kita sudah datang sebagai pengamat yang netral, kotoran sapi dan bunga-bunga yang mekar kita lihat sama-sama indahnya. Karena kita tahu, tanpa kotoran sapi, keindahan bunga tidak ada. Tapi kalau kita hanya membenci kotoran sapi, maka kita akan menderita oleh kotoran sapinya. Sehingga begitu kita datang ke taman bunga, kita tidak melihat bunga yang mekar, tapi kita melihat kotoran sapi yang menjijikkan. Karena kita membencinya. Tapi begitu kita menerima keduanya, kita paham bahwa kotoran sapi dan bunga adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, begitulah orang yang berada di kesadaran jiwa. Kita hanya akan mencari kesadaran jiwa kalau kita merindukan. Kita merindukan itu kalau kita pernah dibuat menderita dalam ketidaksadaran. Nah, itu kira-kira. Sehingga bahwa kita sulit mencapai kesadaran jiwa, lama terbelenggu oleh lapisan-lapisan ketidaksadaran ini, karena memang hidup ini adalah pembelajaran. Kalau hidup ini mudah, maka kita tidak akan mempelajarinya. Karena sesuatu yang sudah mudah, apalagi yang perlu dipelajari. Ketika sesuatunya tidak perlu dipelajarin, maka apa artinya kehidupan ini? Apa artinya pengetahuan ini? Karena begini, di setiap ciptaan ada pengetahuan. Pengetahuan akan diketahui kalau dipelajari. Jadi, ciptaan itu menyimpan pengetahuan sebagai pembelajaran untuk dipelajari. Jadi kalau kita tidak perlu belajar, maka kita tidak perlu pelajaran. Jika kita tidak perlu pelajaran, maka kita tidak perlu pengetahuan. Jika tidak perlu pengetahuan, maka tidak perlu ada ciptaan. Dan ketika semesta tidak memerlukan ciptaan, lalu apa artinya alam semesta ini? Tidak ada gunanya. Karena alam semesta ini harus ada ciptaan, supaya ada gunanya sang pencipta, maka harus ada penciptaan. Karena ciptaan itu tercipta dari kecerdasan, maka di setiap ciptaan ada pengetahuan. Untuk melihat indahnya, hebatnya kecerdasan dalam setiap ciptaan, itu harus dipelajari. Maka hidup ini adalah ruang-ruang pembelajaran. Supaya kita memerlukannya sebagai ruang-ruang pembelajaran, maka kita dibuat bodoh. Kalau kita sudah pintar, kita tidak memerlukan kehidupan lagi untuk mempelajarinya. Kita dibuat bodoh, kita dibuat tidak sadar untuk mempelajarinya, untuk mencapai kembali kecerdasan dan kesadaran itu. Ya, jadi dengan demikian kita paham bahwa semua sudah sedemikian rupa apa adanya. Kita hanya perlu menikmati proses ini. Menikmati nikmatnya ketidaksadaran, lalu menikmati proses pembelajarannya, menikmati proses perjalanan kita menuju kesadaran itu. Sampai di tingkat kesadaran itu, bahkan kita akan ingin kembali lagi dalam ketidaksadaran. Kenapa demikian? Karena seperti yang cerita kita dulu, bosan di level kesadaran itu. Bosan. Karena apa? Kita jadi kehilangan ekspresi. Karena apa? Semua hal dalam kehidupan ini kita sudah paham. Sudah tidak ada seru-serunya lagi di situ. Maka kita ingin kembali lagi menikmati dengan sedikit ketidaksadaran. Ya sama dengan misalnya orang mencapai kesadaran yang bahwa kehidupan pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Kalau itu dipegang terus-menerus, maka dia tidak bisa menikmati dunia lagi. Kenapa demikian? Karena selalu dia pikir, toh akhirnya juga mati. Apapun yang saya punya, toh akhirnya tidak saya bawa. Buat apa lagi kehidupan ini? Makanya kita diajak untuk menikmati apapun adanya saat ini. Tetapi kita sudah berbekal. Berbekal apa? Berbekal kesadaran. Kita gunakan kapan perlu. Ya. Misalnya tentang angka-angka pencapaian kalau kita bisnis. Tentu kalau kita bisnis, kita memerlukan sebuah target pencapaian. 1,000 mau berapa nolnya? Miliar, triliun, dan seterusnya. Kita harus justify a number. Kita tetapkan sebuah angka untuk sebagai target. Tapi begitu target tidak tercapai, segera nasihati diri kita sendiri.
nasihatin pikiran kita agar tidak terjebak dalam rasa kegagalan. Dengan nasihat apa? It just a number. Tadi, justify a number. Setelah gagal, kita bilang, it just a number. Jadi dari justify ke just a number. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa santai aja, it just a number. Tapi kalau bisnis jangan bilang it just a number, maka kita tidak bekerja untuk mencapai target kita. Kejar target kita. Tetapkan sebuah number. Angka berapa yang kita mau kejar. Kalau rasanya tidak tercapai, jangan putus asa. It just a number. Itu cara kita untuk menikmati perjalanan, sekaligus sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Sama dengan orang mendaki gunung. Sudah tahu setelah kita mencapai puncak, kita akan turun dan di bawah lagi. Tapi kalau kita berpikir, ngapain mendaki gunung? Toh juga akan tetap di bawah, akhirnya. Maka kita tidak akan pernah menikmati apa yang ada dan terlihat dari puncak sana. Udah lakukan aja pendakian, sambil sadar bahwa puncak pendakian adalah ketika saya tiba kembali di tempat saya memulainya, yaitu di kaki gunung. Kira-kira seperti itu, Coach. Ya. Nah, yang pertanyaan kedua, Bli, belum terjawab, Bli. Pertanyaan kedua, Bli, tentang bagaimana untuk koneksi. Misalnya sekarang ini kita tahu nih ya, bahwa kita harus menanyakan ke dalam jiwa kita sendiri untuk sebagai guru, sebagai tuntunan gitu ya, dari kesadaran pikiran dan kesadaran ego. Nah, bagaimana kita bisa mengkonek supaya teman-teman di sini bisa paham ketika nanti tersadar bahwa oh iya, ini saya mesti connect ke dalam lagi gitu Bli. Siap. Ya, jadi kita sekarang mempelajari tentang frekuensi pikiran yang mungkin sudah banyak dipelajari. Ada frekuensi gelombang pikiran yang disebut gelombang beta, di mana pikiran sadar kita lah yang berkuasa. Pikiran sadar kita yang banyak memiliki pengetahuan dari hasil membaca, hasil mendengar, atau hasil pengalaman-pengalaman kehidupan. Lalu ada gelombang alfa theta, di mana kita nanti terhubung dengan kecerdasan lain, yaitu kecerdasan jiwa, untuk kita terkoneksi dan mendapatkan intuisi-intuisi, inspirasi-inspirasi yang sering mengalir di gelombang itu. Atau masuk ke gelombang delta, yaitu gelombang tidur, di mana kita terkoneksi dengan kecerdasan batin bawah sadar kita yang berkuasa atas tubuh kita. Nah, jadi artinya kalau kita sedang mengalami masalah dan ingin terkoneksi dengan itu, dengan kecerdasan jiwa kita, dengan kecerdasan tubuh kita, yang bisa kita lakukan adalah mendiamkan gelombang pikiran sadar kita sebagai gelombang beta itu dengan cara meditasi boleh, duduk hening boleh, ada yang dengan wirid, ada yang dengan japam kalau di Hindu, ada yang dengan rosario, ada yang dengan menggunakan tasbih kalau di Buddha mungkin. Nah, jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk menurunkan gelombang pikiran kita, dalam arti kita mendiamkan pikiran sadar kita agar ada koneksi dengan kecerdasan atas sadar kita, itu kita lakukan. Nah, misalnya bisa dilakukan lewat tidur, bisa dilakukan lewat mimpi, atau bisa dilakukan lewat meditasi. Sehingga orang-orang dulu ketika mereka mau melakukan ini, mereka pergi ke gua. Berada di gua yang gelap membuat mata tidak ada gunanya. Sehingga mata akan menutup. Ketika mata menutup, tidak banyak lagi informasi-informasi yang harus diolah oleh pikiran sadar kita di gelombang beta itu tadi. Mata menutup. Dan di tengah gua seringkali ada tetesan-tetesan air yang jatuh di telaga di tengah gua itu. Suara itu bisa menjadi cara kita untuk membuat telinga mendengar satu suara yang menenangkan, lalu suara itu akan menurunkan gelombang beta kita ke gelombang alfa theta. Menjadilah gelombang meditatif di situ. Dan di situ ketika pikiran sadar kita menyampaikan sebuah pertanyaan, di situ biasanya dalam keheningan akan muncul inspirasi jawaban-jawaban dari
pikiran atas sadar kita, atau kecerdasan atas sadar, atau kecerdasan jiwa, atau hati nurani kita. Itu cara orang-orang dulu, sehingga mereka masuk ke tengah goa yang gelap, yang mungkin ada tetesan air di situ. Tapi kalau orang sudah berpengalaman, itu bisa di mana saja, bisa di mana saja. Saya kadang-kadang kalau ingin bertanya sesuatu itu tinggal nyapu halaman, mengumpulkan bunga-bunga, mengumpulkan sampah. Tapi saya fokus pada sampah itu sendiri. Saya fokus sampahnya tanpa memikirkan apa-apa. Nanti tiba-tiba akan mengalir sebuah pengetahuan yang saya tidak tahu datangnya dari mana. Nah, baru kemudian saya akan berhenti nyapu, saya ambil HP, saya catat pengetahuan yang dialirkan seperti itu. Nah, itu cara orang melakukan meditasi. Ada orang belajar meditasi dengan hanya mengamati teh yang dia minum. Kalau di Zen itu misalnya. Kalau ajarannya Thich Nhat Hanh ya, Mr. Thai, dia dengan mindfulness meditation-nya, jadi melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Itu pun akan membuat kita terkoneksi dengan kecerdasan lain dalam diri kita. Itu aplikasinya kalau ingin mencapai itu. Tapi kalau kita sedang mengalami sebuah peristiwa buruk, kalau belum terbiasa, tentu kita akan lebih gampang terguncangnya kalau belum terbiasa. Maka kita butuh latihan. Sama dengan orang yang baru belajar berselancar di lautan, baru melihat gelombang besar, dia sudah terguncang. Tapi bagi peselancar yang sudah ahli, yang sudah berpengalaman, justru gelombang besar itu adalah gairah. Dia melihat gelombang itu sahabatnya. Karena kalau tanpa gelombang yang besar, dia tidak bisa berselancar. Tapi kalau batin yang ketakutan, melihat gelombang besar langsung kacau. Nah, sama dengan kita, orang yang belum mencapai kesadaran jiwa, kalau melihat peristiwa kehidupan, dia melihatnya sebagai masalah. Tapi pada kesadaran yang lebih dalam, orang yang sedang belajar itu, yang sudah ahli, setiap peristiwa kehidupan dia lihat sebagai pelajaran-pelajaran yang menarik. Sama dengan orang yang mau lomba cerdas cermat misalnya. Dikasih soal malah senang, dikasih masalah dia senang. Tapi bagi orang yang tidak mau belajar, dikasih soal dia anggap itu masalah. Itu penderitaan, itu bedanya. Sehingga kalau kita sudah mau sering-sering terkoneksi dengan batin bawah sadar kita, batin atas sadar kita, maka setiap permasalahan kehidupan yang kita lihat adalah berkah pelajaran. Oh, hari ini saya dapat berkah pelajaran. Karena di kesadaran jiwa, berkah pelajaran kehidupan itu adalah nutrisi baginya untuk bertumbuh matang, bertumbuh pengalaman, bertumbuh lebih ahli di dalam suasana kehidupan ini. Seperti peselancar yang menikmati gelombang-gelombang yang semakin lama semakin besar. Nah, caranya seperti tadi itu. Belajar terkoneksi lewat meditasi atau berbicara lewat mimpi. Kita bisa meminta mimpi untuk mendapatkan jawaban itu. Atau kalau tidak, bicara sama orang-orang yang bisa membaca peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Kalau kita kesulitan, cari aja orang-orang yang bisa membantu kita membaca peristiwa-peristiwa kehidupan ini agar kita bisa melihat berkah pelajaran di balik semua itu. Itu contoh, itu dan itu cara. Kira-kira seperti itu, Coach Tio. Makasih Bli. Pantesan Mas Agus kalau pusing-pusing tidur ya Mas. Benar ya Mas Agus ya. Sudah benar itu. Sudah benar. Boleh nanya Mas? Silakan. Lanjut. Ya, ayo Pak Agus tanya silakan. Selamat malam Pak Mustika, Mas Tio, selamat malam. Mau nanya Pak Mustika? Pak, ada 3 pertanyaan Pak. Pertama, tentang hukum jiwa Pak. Begini, Pak Mustika tadi cerita bahwa begitu jiwa itu masuk ke tubuh, semua memori kehidupan yang lalu di-off-kan lagi. Jadi kita akan mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran baru-baru di dalam kehidupan ini. Pertanyaan begini Pak, saya lihat realisasi bahwa dalam kehidupan itu akan ada hukum-hukum yang diterapkan oleh manusia. Contohnya beginilah, kalau misalnya kita ada tokoh-tokoh yang korupsi, dan dia dihukum, di penjara, jiwanya kan telah terhukum. Apakah
jadi nol lagi, hukuman yang ada di bumi ini tidak berlanjut di kehidupan berikutnya gitu Pak. Apapun kejahatan yang dia lakukan dihukum di bumi ini akan clear lagi atau sudah dibayar gitulah. Itu pertanyaan pertama Pak. Terus pertanyaan kedua tentang ego. Nah, ego itu menurut saya Pak, ego itu kan eksistensi dari manusianya. Jadi kalau ego itu kita tidak ikutin terus, berarti kita tidak eksistensi. Itu menurut pandangan saya. Mohon dijelasin Pak. Terus yang ketiga adalah kalau kita dipenuhin ego gitu, kita dipenuhin ego, misalnya gini, kalau saya dalam kondisi sedih gitu, atau dari susah, atau dalam bisnis ini lagi down gitu, kita kan nggak bisa mikir apa-apa. Nah itu untuk kembali ke jiwa itu dalam posisi zona pikiran yang dipenuhi ego itu Pak, kekhawatiran, kegundahan atau kesakitan kalau kita mengalami kurang sehat gitu. Caranya bagaimana Pak ya bisa men-sweep-nya itu sehingga kita paham bahwa ini tuh bukan ego tapi ini jiwa yang berbicara gitu Pak Mustika. Terima kasih Pak Mustika. Terima kasih Pak Agus. Ini Pak Agus kalau bertanya itu selalu luar biasa, di pertanyaannya mendalam sekali. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat, rasanya pertanyaannya connect dengan pertanyaannya Mas Agus ya. Jadi sekalian Pliwayan bisa menjawabnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan antara jawaban dari pikiran dan jawaban dari jiwa gitu. Pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Mas Agus. Nah, pertama gini, pertanyaan Pak Agus pertama tentang ketika jiwa itu terlahir dalam bumi dan dia melaksanakan kehidupannya dalam tubuh ini mengikuti bantuan dari pikirannya, bantuan dari egonya. Lalu dia terhukum oleh apa yang sudah dilakukan di kehidupan bumi, misalnya korupsi, atau membunuh barangkali, atau menyakiti orang. Apakah kemudian keterhukuman itu akan membebaskannya di alam sana tidak lagi terasa terhukum? Itu contoh misalnya. Nah, ini saya jawab dulu. Kehidupan ini adalah ruang pembelajaran bagi jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuh ini untuk belajar mandiri. Mandiri itu artinya belajar untuk memilih sesuatu, memilih sikap, memilih kata-kata, memilih tindakan yang memiliki konsekuensi masing-masing dari pilihan itu. Nah, sebagai jiwa yang akan tumbuh matang, kita diajak untuk belajar memilih dan menerima konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Kenyataannya dalam kehidupan ini adalah, satu, kita tidak belajar memilih, dua, kita tidak belajar menerima konsekuensi dari tindakan kita yang sudah kita pilih sendiri. Yang sering terjadi adalah kita memilih sesuatu, ketika konsekuensinya tiba, kita menolaknya lalu memarahi orang lain, menyalahi orang lain. Orang lain kita anggap salah karena mendapatkan konsekuensi atas pilihan kita sendiri. Itu tidak ubahnya seperti orang yang memilih makan cabai, lalu marah-marah kepada petani yang menyebabkan cabai itu dianggap pedas. Jadi ketika dia makan cabai dan dia merasakan pedas, mungkin dia menyalahkan dagang yang membuat masakannya terlalu pedas, padahal dia sendiri yang memilih makan cabai. Nah, ini orang yang tidak mengalami kesadaran. Tapi orang yang mengalami kesadaran, yang merasakan dirinya akan terus bertumbuh oleh pengalaman hidup ini, dia tahu bahwa apapun kejadian yang dia terima saat ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Kalau orang terhukum karena korupsi, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Setelah dia menerima hukumannya, lalu menyadari bahwa hukuman itu terjadi karena dia salah memilih sebuah tindakan, sikap dalam kehidupan ini, maka dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa.
Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi hanya melihatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi dia ulangi. Sehingga hukuman itu pun tidak dia sebut sebagai sebuah hal yang menderitakan, tetapi sebagai konsekuensi yang harus dia terima. Jadi, dia terima dirinya salah pilih, dia terima konsekuensinya berupa hukuman. Nah, penerimaan inilah yang akan membebaskannya dari penyesalan-penyesalan setelah dia meninggalkan kehidupan ini. Tapi kalau dia misalnya korupsi, lalu terhukum di kehidupan bumi ini, di penjara, tapi kemudian dia mengatakan yang salah adalah si A, si B, si C atas apa yang diterimanya saat ini. Kemarahan, penyesalannya, penolakannya, ketidakterimaannya atas konsekuensi itu, yang mungkin terbawa nanti ke alam kematian, maka berarti dia akan terjebak ke dalam penderitaan itu sendiri oleh penyesalannya. Gitu. Itu bedanya. Nah, jadi artinya apa? Kalau orang ingin membebaskan diri dari rasa keterhukuman ketika dia sudah meninggalkan kehidupan ini, dan jiwanya bebas dari rasa keterhukuman di bumi, dia harus menerima apapun konsekuensi dari pilihan sikap yang terlanjur diambil. Kalau kita sekarang disakiti orang, atau dianiaya orang mungkin, lihat, mungkin kita pernah melakukan sesuatu di luar kita sadari, sehingga kita menerima konsekuensinya sekarang. Tanpa penyesalan, dalam arti penyesalan itu kan kadang-kadang disalahartikan. Ketika disebut tanpa penyesalan, berarti mengulangi lagi. Bukan itu maksudnya. Tanpa penyesalan itu artinya apa? Kita tidak tenggelam kepada penyesalan-penyesalan yang berlebihan. Tetapi langsung mengerti bahwa, oh, kemarin saya terlanjur salah menulis 2 kali 2 sama dengan 5. Selesai. Berarti nanti kalau ada ulangan yang sama, 2 kali 2 saya akan tulis 4. Selesai. Tidak ada penyesalan, aduh kenapa waktu itu saya nulisnya 2 kali 2 sama dengan 5. Kalau penyesalan berlebihan membuat kita menderita. Hidup tanpa penyesalan itu artinya apa? Kita sudah menyadari itu salah, lalu kelak tidak mengulanginya lagi. Itu yang disebut dengan hidup tanpa penyesalan, dengan cara yang benar. Nah, ini contoh bahwa jiwa itu tidak akan terhukum lagi setelah kehidupan ini. Kalau apa konsekuensi dari kehidupan ini bisa dia terima apa adanya, tanpa banyak menyalahkan orang lain, tetapi berkomitmen untuk memperbaikinya sudah ini. Nah, kemudian pertanyaan Pak Agus yang kedua, ego itu kan eksistensi, keberadaan dalam diri kita. Apakah itu harus dihilangkan atau harus diikuti atau harus diapakan? Nah, dulu kita pernah bercerita bahwa ego itu adalah mekanisme pertahanan. Jadi kalau dalam ilmunya Sigmund Freud itu ilmu psikoanalisa, jadi manusia itu sama dengan hewan-hewan lain, sama dengan makhluk hidup lain, dia memiliki dorongan yang disebut sebagai id. Id itu dorongan alamiah, dorongan natural dalam diri kita. Dan ketika dorongan itu terbentur oleh super ego yang berupa aturan-aturan, hal-hal yang menghalangi kita untuk meneruskan apa yang menjadi dorongan kita, id kita, di situ kita merasa tersakiti. Dari rasa tersakiti itu kemudian kita memunculkan reaksi ego. Nah, jadi reaksi ego itu diajarkan oleh orang-orang. Misalnya, kalau ada orang naikkan tangan kanan, itu benar. Kalau ada orang naikkan tangan kiri, itu salah. Maka anak itu harus dihukum kalau menaikkan tangan kiri di kelas gitu misalnya. Nah, jadi ketika kita melihat orang naik tangan kiri, itu kita anggap salah. Kalau orang naikkan tangan kanan baru benar. Nah, itu kan dibentuk. Nah, kita menjadi tersakiti kalau kita ditunjuk oleh orang yang sebenarnya bawahan kita. Misalnya ada bawahan kita nunjuk-nunjuk kita, itu kita marah. Tapi kalau bos nunjuk-nunjuk bawahan itu boleh. Itu bentuk-bentuk aturan-aturan yang membuat kita terjebak ke dalam kemungkinan munculnya reaksi ego karena tersakiti. Nah, jadi apakah harus kita pelihara? Karena ego itu adalah bagian dari mekanisme pembelaan diri kita. Dia tidak harus disalahkan atau ditiadakan. Yang kita butuhkan adalah kembali seperti cerita di awal tadi. Bagaimana kita memilih. Misalnya ada ego yang membisiki kita untuk sabar. Ada ego yang membisiki kita untuk marah. Jadi kita harus memilih.
kapan saatnya sabar, kapan saatnya marah. Jadi bukan harus dihilangkan. Kalau orang dihilangkan kesabarannya, dihilangkan kemarahannya, dia seperti orang yang tidak memiliki emosi. Kalau orang yang tidak memiliki emosi itu juga bagian dari orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu moodnya flat gitu. Jadi emosinya flat, cuma bengong gini aja. Jadi orang ketawa dia diem, orang bersedih dia diem gitu. Jadi tidak ada gunanya. Seperti orang gila juga itu. Tapi orang yang berlebihan menanggapi reaksi-reaksi egonya, itu juga berbahaya. Nah, yang kita butuhkan adalah tetap seimbang dan tahu batasannya. Kapan kita mengambil reaksi yang marah, kapan kita mengambil reaksi yang sabar, dan tahu kapan berhenti menggunakan reaksi tersebut. Nah, jadi eksistensi ego itu perlu ada di dalam diri kita, tetapi tugas kita adalah sebagai penggunanya bisa membatasi, bisa menggunakan kapan dia tepat digunakan untuk sabar, kapan tepat digunakan untuk marah, kapan tepat untuk menolong orang lain, kapan tepat untuk tidak menolong orang lain. Itu ya tentang eksistensi ego. Lalu bagaimana kembali ke zona kesadaran jiwa saat ego kita terlanjur kita ikuti sehingga pikiran kita gelap. Nah, ini lagi-lagi butuh latihan. Ketika orang belum berlatih, pikiran itu pertama mengikuti bisikan ego, lalu dia menggunakan topeng ego dan dia menjadi ego itu sendiri, sehingga disebut dia egois. Terlalu lama menggunakan reaksi egonya sehingga dia lupa menggunakan akal logikanya, karena kan pikiran itu logis, tapi kalau ego itu pembenaran. Seringkali ego itu subjektif, kalau pikiran itu objektif. Misalnya kalau ego itu sering melihat siapa yang bicara, kalau pikiran hanya mendengar apa yang dikatakan. Itu contohnya. Kalau ego, kalau kita sudah benci sama orang itu, apapun dikatakan orang itu kita nggak mau dengar, namanya juga ego. Karena orang itu pernah menyakiti kita misalnya. Walaupun dia berbicara hal-hal yang baik, tapi kalau pikiran sudah dibisikin ego untuk membenci orang itu, apa yang dikatakan tidak mau kita terima. Tapi kalau orangnya sudah kita sukai, sekalipun dia berkata hal yang buruk, mungkin akan kita ikuti karena kita terlanjur menyukai orangnya. Kita kehilangan akal budi. Ya, kita kehilangan nalar kita untuk melihat mana baik, mana buruk. Kalau kita mengikuti bisikan-bisikan ego yang kadang-kadang subjektif. Nah, jadi kalau kita ingin kembali ke kesadaran jiwa, sebagaimana pelajaran 2 minggu lalu, sadari dulu ini ego kita. Ciri-ciri ego itu apa? Dia pembenaran. Pembenaran yang akan melihat orang lain salah. Sama seperti orang buta yang memegang gajah. Kalau orang buta memegang gajah, maka dia mungkin akan mengatakan gajah itu seperti ular, seperti tiang, seperti kipas, seperti cambuk, tergantung di sisi mana dia berpegang. Itu biasanya ciri-ciri ego. Kalau ciri-ciri jiwa, karena dia sudah terbuka, mata hati terbuka, matanya terbuka, dia sudah melihat gajah, dia sudah melihat secara keseluruhan. Nah, itu ciri-cirinya. Sehingga yang dia tahu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Karena dia tahu kebenaran, dia memahami. Kalau ada yang mengatakan gajah itu seperti ular, dia paham. Dia paham bahwa orang itu sedang memegang gajah pada belalainya. Kalau ada orang mengatakan gajah itu seperti tiang, dia paham bahwa orang itu melihat dari atau meraba dari kakinya yang sebesar tiang. Jadi dia paham. Nah, bisikan-bisikan jiwa itu lebih bersifat adaptif, lebih bersifat akomodatif. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya bisa melihat, oh ini kebenaran yang dilihat dari sisinya. Nah, kalau ego itu melihat 6 bukan 9, atau 9 bukan 6, sehingga mereka bertengkar, ini 6, ini 9, ini 6, ini 9. Tapi yang ada dalam kesadaran jiwa yang sudah terbuka universalitasnya, universi, ya gabungan dari versi-versi, dia tahu bahwa 6 itu juga 9, atau 9 itu juga bisa terbaca 6. Dia bebas dari keinginan untuk bertikai, karena dia sudah melihat semuanya, apa adanya, tanpa keberpihakan. Itu ciri-ciri kesadaran jiwa, dan itu ciri-ciri ego yang berupa pembenaran-pembenaran. Jadi kalau kita masih
didorong oleh ego, kita lebih gampang melihat diri kita benar, orang lain salah, atau orang ini salah, orang ini benar. Tapi kalau kita sudah di kesadaran jiwa, kita seringkali hanya tersenyum karena melihat mereka mempertengkarkan sesuatu yang sama-sama mereka tidak pahami, sama-sama mereka tidak lihat seutuhnya. Gitu. Ya, itu kira-kira jawaban tentang pertanyaan keempat tadi, termasuk pertanyaan di chat tadi, Kutio. Semoga bisa menambah bahan renungan. Baik, terima kasih Pak Mustika. Pertanyaan yang udah semuanya ya, 1, 2, 3, 4 udah semuanya ya. Ya, ada lagi Terima kasih, pertanyaan? Pak. Selamat malam, Bli. Selamat malam, Bu Lina. Nanti Pak Agus setelah ini ya. Ya, Pak, artinya kalau begitu di dunia ini kita tidak boleh ada judgement sama sekali ya, Pak. Seandainya seperti kita kalau mencuri, kalau itu kan itu mencuri gitu, Pak. Tapi kalau misalnya itu berarti dia memindahkan uang ke dompetnya dia gitu, atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Bapak. Bu Lina, terima kasih pertanyaannya. Ya, apakah dalam kehidupan ini sebaiknya tidak ada penghakiman atau judgement? Ya, kita hidup di dunia materi, di kehidupan sosial, dan di kehidupan kita sebagai pribadi. Kapan kita tidak melakukan judgement atau penilaian? Itu ketika kita melihat dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang mencapai proses pembelajaran untuk menuju kesadaran. Tapi dalam kehidupan sosial, judgement itu tentu akan diperlukan karena kehidupan sosial ini membutuhkan keteraturan. Sehingga ketika kehidupan sosial ini membutuhkan keteraturan, maka dia menciptakan aturan. Kalau melanggar aturan, tentu akan ada penghakiman, tentu akan ada judgement, dan tentu ada vonis, tentu juga ada hukuman agar tidak terjadi pelanggaran aturan. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai jiwa, disitulah kita belajar untuk tidak menjudge, tidak menghakimi apapun sebagai salah benar di level yang ini, di level kesadaran. Nah, sehingga ketika kita ditipu pun, kadang-kadang kita tidak memerlukan penghakiman atas itu. Tapi kita menjadikan itu sebagai pembelajaran bahwa, oh ternyata saya belum waspada. Atau ketika kita belum eling, kita melihat kejadian buruk sebagai hukuman. Lupa bahwa kejadian buruk adalah momentum untuk kita eling. Mungkin kita pernah salah pilih, sehingga kita mendapatkan sebuah kejadian buruk. Nah, jadi judgement itu penting, penghakiman itu penting untuk kehidupan sosial. Untuk kehidupan pribadi dalam kesadaran, kita terus-menerus membebaskan diri kita dari penghakiman. Apalagi seringkali apa yang kita lihat dan kita persepsikan belum tentu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi sebagai kenyataan. Kadang-kadang kita salah membaca bahasa tubuhnya orang. Kadang-kadang wajah orang yang tidak tersenyum kita kira marah. Padahal mungkin saja dia wajahnya masam gara-gara dia ada masalah. Dia tidak marah pada kita, tapi dia sedang ada masalah dalam kehidupannya yang cukup berat. Tapi kalau kita salah memahaminya, kita salah paham, kita jadi tersinggung karena kita salah menerima sikap dan bahasa tubuh orang lain. Karena kita juga mungkin lagi galau gitu misalnya. Jadi hati-hati menjudgement orang lain ketika itu sesuai dengan aturan kita saja. Tapi kalau aturan hukum yang berlaku untuk umum, ya kita sudah paham bahwa kalau melanggar ini hukumannya. Nah, tapi kalau kita kan kadang-kadang kita punya aturan yang berubah-ubah. Ya, kadang-kadang kita membuat aturan bahwa ini salah. Tapi di suatu ketika aturan kita ubah sendiri karena kita tidak tertulis. Yang tadi kita sebut salah, kita benarkan. Nah, sehingga kalau kita menjudge sesuatu sebagai yang salah, nanti kapan aturan kita berubah, yang tadinya kita judge salah itu bisa menjadi benar. Kan banyak, misalnya kita sering bilang bahwa saya tidak suka orang ini. Tahu-tahu suatu ketika kita butuh orang itu. Lalu kita bilang, ternyata orang ini baik, saya suka orang ini. Nah, terlanjur kita menjudge orang itu buruk, nanti kapan ternyata kita butuh orang itu, di situ kita bisa menyesal oleh penghakiman kita, atau bahkan bisa terjebak oleh penghakiman kita,
Sehingga kita tidak mau, karena kita ego, tidak mau menerima bantuan orang itu karena terlanjur menilai buruk orang itu. Ini bahayanya kalau kita menjudge dengan aturan kita sendiri yang kadang-kadang berubah. Beda dengan aturan hukum. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya Bu Lina tentang pentingnya judge dan juga tidak pentingnya judge dalam kehidupan ini. Silakan Pak Agus lanjutkan kalau ini. Terima kasih Pak. Baik, Pak Mustika, ini mungkin pertanyaan agak nyeleneh gitu ya, tapi penasaran juga jawabannya. Pak Mustika, ini saya mau nanya, kalau orang-orang yang punya istri lebih dari 4 tuh, itu apakah jiwanya dulu-dulunya itu gimana gitu Pak? Sehingga kan kata orang kalau pernikahan itu kan dua jiwa jadi satu gini. Nah kalau yang punya istrinya lebih dari 4 atau pacarnya banyak ganti-ganti tapi damai-damai sejahtera, gimana itu Pak penjelasannya ya Pak? Ini suara hati yang iri kayaknya beliau ya. Ora enggak maksudnya. Jangan 4, 2 aja dulu, banyak bener 4. Iya Pak Agus, ya. Hidup ini selalu memberikan kita pilihan, ada banyak pilihan. Karena ada banyak pilihan, termasuk pernikahan. Tugas pernikahan itu kan satu, selain belajar menyatukan jiwa, dia juga fungsi reproduksi. Jadi ada fungsi tubuh, fungsi pikiran, fungsi jiwa. Itu fungsi pernikahan. Di fungsi tubuh, pernikahan itu bertujuan untuk meneruskan generasi-generasi kehidupan, sehingga terlahirlah manusia-manusia baru untuk kebutuhan-kebutuhan ruh-ruh yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi itu fungsi tubuh dalam pernikahan. Fungsi pernikahan dalam pikiran adalah untuk belajar menyatukan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Wanita banyak memakai rasa, laki-laki banyak memakai rasio, sehingga tugas mereka menyatukan dalam pernikahan itu adalah supaya seimbang antara rasa dan rasio pada laki-laki dan juga pada perempuannya. Artinya saling melengkapi rasa dan rasio. Ada pernikahan berfungsi untuk momentum bagi jiwa untuk belajar menyatukan sifat maskulin dan sifat feminimnya. Ya, jadi menyatukan sifat maskulin dan sifat feminim agar pernah merasakan bagaimana menjadi wanita, agar pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi laki-laki. Sehingga ada orang yang membutuhkan pernikahan satu kali saja sudah cukup untuk mengalami pelajaran itu. Ada orang membutuhkan lebih dari itu untuk mempelajarinya. Pilihannya yang mana yang benar, mana yang tidak, kembali kepada masing-masing. Kalau orang sudah mencari intisari dari pernikahan itu, bukan hanya sekedar pernikahan tubuh yang berkenaan dengan tugas reproduksi, ya, maka dia hanya cukup menikah satu orang dengan satu pasangan, tapi menikahnya 3 kali, menikahkan tubuh, menikahkan pikiran, menikahkan jiwanya, hanya dengan satu orang. Tapi ada orang membutuhkan pernikahan lebih dengan tubuh yang berbeda. Untuk tujuan apa? Kita nggak pernah tahu. Bisa saja tujuannya adalah pernikahan tubuh, semata-mata tubuh, yaitu reproduksi, atau semata-mata ingin mempelajari banyak karakteristik pikiran pada wanita, sehingga dia mempunyai 4 istri, dan seterusnya. Atau ingin memahami bagaimana rasanya menjadi wanita dengan membutuhkan lebih banyak pengalaman berada di lingkungan wanita, sehingga dia mempunyai istri lebih dari 1. Itu kembali kepada orangnya. Berhasil dan tidaknya itu kembali lagi kepada orang yang menjalaninya. Saya tidak mau mengatakan benar dan salah, tetapi kembali, hidup ini adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan itu guna. Guna itu ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, pengetahuan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan itu, maka kita akan mendapatkan guna. Sehingga pernikahan dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, lebih dari itu, apakah membuat kita mendapatkan guna, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, atau malah tidak. Sehingga kalau tidak mendapatkan guna, maka bahkan pernikahan 1 pun tidak berguna. Tapi kalau bisa mendapatkannya, maka apapun pilihan itu akan membuat kehidupan kita mendapatkan guna. Maka itu menjadi momentum-momentum atau peristiwa-peristiwa atau bentuk-bentuk
perjalanan kehidupan yang berilmu, berguna, bermanfaat. Sehingga di ajaran Islam kan ada ajaran lebih besar manfaat apa mudaratnya. Jadi lebih besar manfaat apa kerugiannya, itu tergantung kepada kita masing-masing. Kalau misalnya ada yang mendapatkan manfaat lebih dari itu, ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau itu menyebabkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, membuat dia malah tambah jauh dari kesadaran jiwanya, maka itu tidak berguna bagi jiwanya. Bagi jiwanya, belum tentu bagi kita. Ya, karena ia yang menjalani, ialah yang akan mengalaminya. Kita tidak boleh mengatakan ini baik apa buruk. Ya. Kalau orang berendam ke pantai, apakah dia salah? Kalau dia suka, itu urusannya dia. Tugas kita adalah membenahi diri kita sendiri, apapun pilihan kita. Kira-kira seperti itu, Pak Agus. Kira-kira seperti Baik, jadi intinya dari buahnya gitu ya, pengetahuannya itu ya, pembelajarannya itu ya Pak Mustika ya. Persis. Karena kehidupan ini adalah tempat di mana kita jatuh sebagai benih-benih di tanah, di ibu pertiwi, di benih ini. Nanti benih ini tumbuh dan berbuah apa? Nah, buah itulah yang akan kita petik. Kalau dia memberikan buah yang berguna, maka dia mendapatkan buah yang berilmu. Ilmu itu akan meluaskan pemahaman, meluaskan pengetahuan, meluaskan kesadaran kita sebagai jiwa. Tapi kalau tidak berguna, tidak berilmu, tidak berpengetahuan, maka setiap pengalaman kehidupan itu tidak akan ada gunanya, tidak akan membuat kita bertumbuh dalam kesadaran yang lebih tinggi. Kembali seperti yang dibilang Pak Agus tadi, buahnya. Karena hidup Baik. kita kan penuh buah. Ya. Luar biasa Pak Mustika, terima kasih. Sama-sama Iya, Pak Agus. Ini ada yang bertanya di chat beliau ya, dari Putri Timur. Kesadaran universalitas ini apakah dapat dicapai oleh setiap manusia atau memang sesuai karma dan kedewasaan masing-masing? Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Putri. Kalau kita sudah berbicara tentang kesadaran semesta atau kesadaran universal, kita di situ tahu arti universal itu adalah universi. Sehingga uni itu artinya gabungan, versi itu artinya cara pandang, versi-versi. Orang yang bisa mencapai kesadaran universi adalah orang yang mau menggabungkan versi-versi itu. Bagaimana caranya menggabungkan? Kalau kita menyadari diri kita sebagai jiwa yang ingin mencapai kesadaran universi, kita harus siap untuk menggabungkan itu. Kita membutuhkan diri kita sebagai wadah yang besar. Pikiran kita itu kan adalah memori yang tak terbatas, itu besar sekali memorinya. Tapi sayangnya, kalau pikiran kita tertutup oleh sifat-sifat antipati, maka setiap versi itu akan memunculkan kontraversi atau kontroversi bagi diri kita. Kalau sudah kontroversi, menimbulkan kontra. Kalau sudah kontra, bertikai. Maka kita tertutup terhadap versi-versi yang menurut kita kontra dari versi kita. Orang-orang seperti ini tidak akan mencapai kesadaran universi kalau dimulainya dengan kontroversi. Sehingga di ajaran Islam itu, kalau tidak salah itu arti kafir itu adalah terkubur, tertutup. Kufur, kafir, kubur. Sehingga kalau orang itu kafir, dia tertutup oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dengan tertutup, maka dia sulit mendapatkan versi-versi yang lain karena kontroversi. Sehingga kalau sudah kontroversi, dia tidak bisa menggabungkan berbagai versi itu. Persis seperti orang buta yang tidak mau menerima versi gajah dari sudut orang yang memegang di sisi yang lain dari gajah itu. Tapi kalau orang yang membuka dirinya, dia menerima semua versi, maka dia bisa menggambar. Walaupun dia buta, dia bisa menggambar. Ada versi gajah ini, mungkin dia akhirnya tahu gabungan-gabungan dari itu akan membentuk gajah itu seutuhnya dengan universi. Sehingga sesungguhnya setiap orang mempunyai hak, mempunyai tanggung jawab untuk berkembang ke arah kesadaran universi dengan sebuah syarat, dia mau membuka dirinya, mau menjadikan dirinya sebagai wadah yang besar untuk tempat bergabungnya atau uninya versi-versi itu.
uninya versi-versi pembenaran itu. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Beli Wayan mau lanjutin? Ya, jadi saya lanjutkan lagi sedikit tentang kesadaran semesta itu. Nah, di kesadaran semesta itu apa yang terjadi? Kalau orang sudah memasuki kesadaran semesta, dia bahkan melihat semua itu adalah dirinya. Semua adalah dirinya. Benda mati, benda hidup, makhluk hidup, semua itu adalah dirinya. Seperti dia melihat seluruh bagian dari sel-sel tubuhnya adalah dirinya sendiri. Itu di kesadaran semesta. Dia tidak pernah menyalahkan tangan kirinya, lalu memuji tangan kanannya. Dia tidak mencaci maki mata kirinya dan hanya memuji tangan kanannya atau mata kanannya. Artinya, orang-orang yang berada di kesadaran semesta tidak pernah mencaci maki bagian-bagian dari kehidupan ini, lalu memuji sisi baiknya saja. Bahkan dia tidak pernah berpikir, seandainya alam ini, seandainya bumi ini hanya berisi orang-orang yang damai, hanya berisi orang-orang yang baik. Dia tidak pernah berpikir demikian, karena dia tahu di kehidupan ini harus ada variasi seperti itu. Bayangkan kalau di alam liar sana, kijang, singa, hiena, semuanya makan rumput, semuanya makan daun-daunan. Apa yang terjadi? Tidak ada keseimbangan di situ. Di kehidupan ini butuh pemangsa, butuh produsen, butuh konsumen, butuh pengurai. Karena hidup ini adalah proses penciptaan, pemeliharaan, dan recycling atau pendaur ulangan. Nah, dengan demikian, mana yang salah? Apakah ular yang salah karena memakan tikus? Apakah tikus yang salah karena dimakan ular? Tidak ada yang salah di situ. Itu adalah apa adanya. Dia mulai menjadi salah kalau ada kepemilikan. Kalau kita punya tikus peliharaan yang kita sayangi, ular yang datang memakannya mungkin salah. Tapi kalau kita memiliki ular peliharaan yang kita pelihara untuk memakan tikus-tikus liar yang sering menggerogoti rumah kita, maka ular kita benar, tikusnya salah karena menggerogoti rumah kita. Nah, dalam hal ini, kepemilikan itu membuat kita melihat sesuatu benar dan salah. Tapi begitu semuanya kita miliki, kita akan menerima apa adanya peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Itu di level kesadaran semesta. Ada pertanyaan lagi tidak yang lain? Ya, kalau ada pertanyaan silakan buka mic-nya langsung. Boleh nanya lagi? Silakan Pak Gus, silakan. Oh, ada 2 pertanyaan Pak. Tidak apa-apa, bagus. Gini, saya mau tanya, saya istilahkan gini, mabuk spiritual Pak. Jadi mungkin judulnya yang mau saya tanya itu dengan mabuk. Jadi Pak Musti kan tadi kan ungkapkan bahwa kita terkoneksi dengan segala yang hadir di dalam kehidupan ini, baik benda mati maupun benda hidup, antimateri, materi, dan non-materi, bisa gitu. Nah, pertanyaannya begini, dalam kehidupan sehari-hari ini karena kita terkoneksi, kan ada hal-hal yang memang menjadi musuh kita gitu ya. Ya saya ambil contoh gini, misalnya tikus gitu di rumah gitu kan, itu kan gangguin gitu ya, atau nyamuk yang bawa penyakit. Nah, bagaimana dia hadir dalam diri kita dan kita bunuh binatang itu, atau tanda petik bukan binatang yang berupa tikus, pokoknya sesuatu yang hadir dalam tubuh. Nah, ada perasaan kasihan, ada perasaan gimana gitu kalau kita bunuh dia atau gimana. Ah, itu gimana kita menyikapinya Pak dalam tentang alam semesta ini gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Terus ini Pak Mustika kan kemarin menjelaskan secara singkat ya mengenai pembentukan alam semesta, sehingga hubungan ke jiwa ini, tentang kesadaran jiwa ini gimana Pak? Mungkin perlu diulangi lagi gitu Pak Mustika. Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus tentang mabuk spiritual. Apa yang disebut mabuk spiritual? Kalau kita sering menyebutkan mabuk itu kan alkohol gitu ya, mabuk ya. Tetapi di dalam ajaran Hindu itu ada 7 kegelapan. Jadi 7 kegelapan yang disebabkan oleh kemabukan. Kegelapan itu kan termasuk ketidaksadaran. Jadi ada orang yang mabuk oleh ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama
ataupun ilmu pengetahuan sains, itu bisa dimabukkan juga kita. Ketika kita merasa diri kita paling pintar, ketika merasa diri kita paling suci karena membaca banyak buku-buku kitab suci. Kemudian ada mabuk karena kebangsawanan atau tahta, ada mabuk karena harta atau dana, ada mabuk karena tubuh yang kuat akibat usia remaja, ada mabuk karena minuman keras, ada mabuk karena keberanian. Nah, di dalam ajaran di Bali, minuman keras itu bisa memabukkan kalau diminum berlebihan. Kalau diminum satu, dia bisa bermanfaat. Artinya satu kalau wine misalnya satu sloki, atau kalau minuman alkohol yang lebih tinggi lagi, yang satu gelas. Kalau 2, itu masih tidak apa-apa. Kalau sudah 3, itu sudah berefek. Efeknya apa? Orang menjadi bertingkah seperti penguasa. Kalau 4, dia ngoceh banyak, dan seterusnya. Nah, artinya, dalam hal spiritual pun sama. Kalau orang sudah lupa membatasi kapan menggunakan ini, kapan menggunakan kesadaran ini, dia akhirnya mabuk. Sehingga yang terpenting agar kita tidak menjadi gila, ya, di spiritual itu, kita harus tahu batasan-batasan kita. Ya, jadi jangan membicarakan spiritualitas di depan orang-orang mabuk gitu misalnya. Nanti nggak nyambung kita di situ. Tahu ruang dan waktu di mana kita harus mengatakan itu. Itu yang disebut dengan pembatasan-pembatasan. Kalau kita sudah lewat dari limitasi itu, melampaui itu, kita menjadi gila. Ya, itu contoh spiritualitas yang salah penempatan. Nah, termasuk dalam hal, misalnya, kita tidak boleh membunuh. Membunuh itu salah. Nah, tapi kalau pelajaran spiritual ini yang mengatakan kita harus cinta kasih kepada sama makhluk, kita tidak boleh membunuh. Kalau itu dipegang oleh seorang tentara yang seharusnya berperang melindungi negara, apa yang terjadi? Maka kacaulah kehidupan itu. Bagaimana kalau seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, mohon maaf ibu, mulai hari ini saya tidak boleh memberikan antivirus, tidak boleh memberikan antibiotik, karena betapapun juga virus dan bakteri adalah makhluk-makhluk hidup yang harus kita sayangi. Lalu apa yang terjadi? Kacau kehidupan ini. Nah, jadi termasuk tikus. Nah, lalu kalau saya di rumah bagaimana? Saya di rumah itu pasang perangkap tikus. Saya pasang perangkap tikus dalam bentuk perangkap. Dan ketika tikusnya masuk, nah, karena dia banyak menimbulkan kerusuhan di rumah saya tangkap tikusnya. Begitu dia masuk, nah di situ saya tidak bunuh, saya hanya menangkapnya, lalu saya bawa ke kuburan. Nah, di kuburan itu saya lepaskan, saya bilang, kamu cari makannya di sini, siapa tahu ada yang mengaturkan sesajian apa di sini, kamu nikmati di sini, supaya tidak merusuh. Jadi saya tangkap hanya untuk memindahkan saja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lalu ada kucing yang datang ke rumah, tidak tahu kucing dari mana. Di kota-kota kan ada banyak kucing-kucing liar, kemudian menjadi kucing peliharaan. Lalu kucingnya secara alami akan membuat tikusnya pergi sendiri. Sekarang sudah jarang saya lihat tikus di rumah, jarang sekali. Nah, bahkan cenderung tidak ada lagi, nggak tahu kemana tikusnya. Di alam liar itu kan tikus ada pemangsanya. Jadi yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, tapi ada saatnya apakah saya pernah membunuh? Pernah, misalnya ketika tanpa sadar tangan saya gatal, lalu saya garuk, ternyata di situ ada semut yang menggigit tadinya. Nah, berarti saya membunuh juga. Nah, kadang saya jalan, saya tidak tahu bahwa saya sedang menginjak semut. Nah, itu sebabnya setiap malam saya meminta maaf dalam doa. Dan maaf atas kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya lakukan. Itu tentang hal-hal yang berkenaan dengan bunuh-membunuh. Nah, kalau misalnya saya sebagai dokter mengatakan jangan melakukan fogging, itu nanti membunuh nyamuk dan kecoa. Karena nyamuk dan kecoa itu adalah makhluk hidup yang juga berfungsi. Kalau saya katakan demikian, salah saya. Karena ada prioritas kehidupan yang harus kita utamakan. Kalau dengan prioritas itu kita menyelamatkan sesuatu yang lebih baik, tapi mengorbankan yang lain, seperti kita membunuh bakteri untuk mengorbankan kehidupan yang lain, ya, itu harus kita pahami bahwa itu adalah sebuah tugas. Seperti halnya polisi atau tentara atau petugas keamanan melakukan tugasnya untuk
melenyapkan atau menahan atau menyakiti orang-orang yang berpotensi buruk terhadap kehidupan sosial, itu tugas yang mulia juga, walaupun dia menyakiti. Jangan melihatnya dengan sisi yang lain. Nah, itu yang disebut versi. Kalau melihatnya dari sisi ini dia menjadi 6, dilihat dari sisi yang lain dia angka 9. Sehingga apa yang kita sebut baik bisa jadi terlihat buruk. Apa yang kita sebut buruk bisa jadi terlihat baik. Nah, itu sebabnya dalam ajaran universal ini kita harus belajar melihat segala sesuatu dalam sisi-sisi yang berbeda. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itu tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Agus tentang mabuk spiritual atau tentang tikus yang harus kita jaga apa kita bunuh dalam kehidupan ini. Kemudian hubungannya semesta dengan jiwa itu apa? Nah, jadi kembali di cerita yang dulu kita perdalam lagi. Ketika alam semesta ini belum ada, sama sekali belum ada apa-apa. Walaupun itu tidak pernah terjadi, karena selalu ada alam semesta. Bayangkan alam semesta ini di awal sekali tidak ada apa-apa, hanya ada Tuhan sebagai Sang Pencipta, sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, lalu menunjukkan kemampuannya melakukan penciptaan. Maka di situ dia mulai menunjukkan kemampuan yang disebut sebagai energi. Jadi dari kecerdasan semesta menjadi energi. Energi ini ada energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet, lalu energi-energi memadat menjadi materi. Nah, energi yang memadat menjadi materi inilah kemudian menciptakan materi-materi alam semesta yang menjadi debu-debu, berkumpul sedemikian rupa, kemudian menjadi planet, bintang-bintang, bulan, dan seterusnya. Nah, itu benar-benar mati. Kemudian, atom-atom itu juga menyatu menjadi benda-benda yang bisa diisi oleh energi yang menghidupkan. Sama dengan begini. Ada kumpulan benda-benda yang memadat membentuk patung. Patung diisi baterai tidak bisa hidup. Karena dia patung batu misalnya. Tapi kalau dia robot, walaupun dia sama-sama dibentuk dari benda padat, dari besi, dari plastik, tapi kalau dihidupkan, dikasih baterai, kenapa dia bisa hidup? Karena dia dirancang untuk menjadi makhluk yang bisa dibuat hidup. Nah, begitulah alam semesta ini menciptakan benda-benda yang dikasih jiwa, dikasih roh, tidak akan pernah hidup. Gunung dikasih jiwa, tidak akan pernah hidup. Dia tetap benda mati, tetapi memiliki energi di dalamnya. Nah, tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh tumbuh-tumbuhan, itu bisa hidup dan memiliki ruh di dalamnya. Karena dia memang dirancang untuk bisa dijadikan makhluk yang diisi oleh sang ruh untuk menjadi makhluk hidup. Nanti kapan sang ruh pergi, dia kembali menjadi benda mati. Seperti robot yang diambil baterainya, mati lagi dia. Menjadi seperti patung, tidak bergerak. Tapi dikasih energi dia bisa bergerak. Tapi kalau patung dikasih baterai seberapa pun tidak bisa bergerak. Karena dia memang dirancang, diciptakan sebagai benda mati. Nah, tubuh manusia adalah robot yang bisa diciptakan oleh semesta ini untuk bisa diberi energi dan bisa diisi oleh sang hidup yang disebut jiwa atau ruh. Ya, sehingga Atman, percikan Tuhan yang berdiam sebagai sang hidup dalam tubuh ini akan menjadi jiwatman. Atman yang memberi jiwa pada tubuh makhluk hidup ini. Sehingga di dalam tubuh makhluk hidup ini, Atman itu mengisinya untuk menjadi hidup. Tapi kapan dia sudah rusak tubuh ini, sang Atmannya kembali kepada semesta ini sendiri yang ada di mana-mana. Ya, dengan sendirinya demikian. Tapi karena begitu dia masuk ke dalam tubuh ini, ruh atau Atman itu terbungkus oleh lapisan energi yang datang dari tubuh ini, lapisan pengetahuan yang dia dapatkan dari kehidupan ini, lapisan pemikiran yang dia dapatkan dari kehidupan ini, termasuk lapisan kebahagiaan yang dia dapatkan dari kehidupan ini. Maka begitu meninggalkan tubuh ini sebagai lapisan tubuh, lapisan anamaya kosa namanya, disitulah kemudian sang roh masih terbungkus oleh 4 lapisan lainnya, sehingga dia kehilangan kemurniannya, sampai dia kemudian bisa melepaskan itu.
sehingga dia benar-benar bisa menyatu dengan alam semesta ini. Nah, sederhananya begini, bayangkan ada satu kotak, satu dus aqua yang dimasukkan ke dalam samudra. Nah, di dalam samudra itu, air yang sebenarnya murni itu terbungkus oleh dusnya, terbungkus oleh botolnya. Nanti kapan dusnya rusak? Nah, jadi dia sudah terbebas dari pembungkus dus yang memisahkan dia dari samudra. Tapi dia masih terbungkus oleh lapisan plastiknya. Kapan lapisan plastiknya rusak? Maka disitulah air itu akan kembali menyatu dengan samudra. Seperti itu yang terjadi dalam diri kita. Sekarang kita terbungkus oleh lapisan yang disebut lapisan tubuh. Di dalam lapisan tubuh ada lagi lapisan energi yang membuat energi ini melakukan hal yang negatif atau positif. Di dalamnya lagi ada lapisan pikiran yang membuat kita berpikir ini, berpikir itu. Yang membuat kita melihat versi ini, versi itu. Di dalamnya lagi ada lapisan pengetahuan. Mungkin pengetahuan kebenaran, mungkin pengetahuan pembenaran. Dan di dalamnya lagi ada lapisan kebahagiaan. Kadang kita bahagia kalau dapat surga, kadang kita menderita kalau dapat neraka. Sehingga kita kehilangan kesemestaan kita bahwa surga dan neraka itu sama-sama ada di semesta yang sama. Tapi begitu semua lapisan itu hilang, kesadaran dan kecerdasan kita sebagai sang ruh itu akan kembali dalam kemurniannya untuk bisa menerima segala dualitas surga neraka, gelap terang itu sebagai bagian dari semesta itu sendiri, sebagai bagian dari dirinya sendiri, Tuhan. Nah, itu hubungannya antara jiwa dengan semesta itu sendiri. Nah, jadi tugas kita kalau ingin mencapai itu adalah melepaskan sedikit demi sedikit selubung-selubung maya ini, sehingga kita mencapai kesadaran tentang kebenaran itu. Kalau tidak, bahkan kita menganggap tubuh ini adalah kenyataan. Padahal kita tahu bahwa tubuh ini maya. Dia pernah tidak ada, lalu ada, dan kelak akan tiada. Selain itu, tubuh kita ini seluruhnya dibentuk oleh atom-atom. Yang kita tahu, setiap atom itu 99,99999% adalah ruang kosong. Jadi sekumpulan atom ini adalah ruang-ruang kosong. Yang berwujud itu adalah energi yang memadat. Energi itu sendiri adalah sesuatu yang abstrak, yaitu kemampuan melakukan usaha dari sang kecerdasan itu sendiri. Nah, tugas kita adalah kembali kepada kecerdasan semesta itu, melalui pemahaman-pemahaman, melalui pengalaman-pengalaman di kehidupan yang diciptakan sendiri oleh kecerdasan itu. Nah, kira-kira seperti itu pendalaman-pendalamannya Pak Agus dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan perenungan saja. Ya. Baik Pak Mustika. Oh Pak Mustika, agar kita tahu bahwa jiwa kita sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai itu bisa dirasakan di mana ya Pak Mustika? Ya. Jadi kan jiwa itu kan penumpang, sopirnya itu kan ruh tadi, ya kan? Pemikiran tadi ke tubuh gitu. Jadi kita sebagai penumpang bahwa udah sesuai dengan di kehidupan ini, udah sesuai dengan jiwa kita itu dilihat dari mananya Pak Mustika ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, apa rasanya ketika kita mencapai kesadaran jiwa dan sudah sesuai dengan visi misi kita di kehidupan ini? Kita mengalami kebahagiaan. Ya, misalnya orang yang memang mengikuti panggilan jiwanya, belajar matematika, dia akan menikmati pembelajaran matematika itu. Setiap masalah itu dia nikmati. Jadi orang yang panggilan jiwanya menjadi pelaut, dia menikmati memancing di lautan, kena angin, kena panas, dia menikmati. Kalau kita tidak menikmati kegiatan memancing itu, bayangkan itu. Ada orang berjemur di pinggiran sungai untuk memancing tanpa menyesal atas kepanasan yang ada di sana, karena dia menikmatinya. Dia bahagia dalam suka dan duka ketika dia sudah berjalan di treknya, di jalur yang dia pilih sendiri. Tapi kalau orang sudah tidak bahagia di tempat itu, sekalipun itu sebuah tempat yang seharusnya menyenangkan,
itu pertanda dia tidak mengikuti panggilan jiwanya. Jadi ada orang menjalankan sebuah profesi, tapi dia tidak menikmati profesi itu. Berarti dia sudah tidak sesuai dengan panggilan jiwanya. Karena kalau sudah mengikuti panggilan jiwa, itu disebut sebagai suka tanpa wali duka. Jadi dia bahagia dan tidak merasakan sedikit pun kesedihan atau penderitaan di tempat dia melakukan itu. Karena dia menikmatinya. Tapi beda lagi dengan yang disebut kebahagiaan ego. Misalnya kalau saya katakan dia bahagia tanpa ada duka cita lagi. Lalu ada orang membandingkan, berarti orang-orang yang suka berjudi itu adalah orang-orang yang mengikuti panggilan jiwa. Karena dia bahagia di situ. Oh enggak. Buktinya ketika dia kalah, dia enggak bahagia. Ketika dia kalah, dia menderita. Sehingga dalam penderitaannya akibat kekalahan itu dia bisa merampok, bisa mencuri uang untuk bisa meraih kembali ke kekalahannya. Kalau orang memang mengikuti panggilan jiwanya, dia kalah dan menang baik-baik saja di situ. Dia tidak melakukan reaksi-reaksi untuk menebus kekalahannya lagi, hanya menikmati. Sama seperti orang memancing, dia tidak marah-marah ketika umpannya hilang. Mungkin dia mengeluarkan 10 cacing, tapi hanya mendapatkan 1 ikan, dia bahagia. Dia tidak memikirkan kekalahannya, dia memikirkan ikan yang dia dapatkan. Atau bahkan ketika dia tidak mendapatkan ikan, semua umpannya habis, dia juga bisa bahagia karena dia menikmati memancingnya. Ya, walaupun tidak dapat ikan. Itu contoh bagaimana orang-orang yang mengikuti panggilan jiwanya. Benar-benar bahagia. Tidak ada satupun yang bisa membuat dia melakukan reaksi-reaksi ego lagi. Karena dia bahagia, tidak ada tersakiti. Kalah menang biasa, gagal juga dia sebut sebagai pembelajaran, keberhasilan pun dia sebut sebagai pembelajaran. Semua hal dia lihat sebagai pembelajaran. Itu ciri-ciri orang yang sudah berada di track takdirnya. Dia menikmati itu. Dia menikmati setiap suka duka di perjalanan kehidupan itu. Seperti itu kira-kira Pak Agus. Baik Pak Mustika, jadi mau profesi, mau bisnis, untung rugi atau bahagia aja gitu ya Pak? Bahagia aja. Karena memang itu ya kenikmatannya ada di situ. Kenikmatannya di situ ya. Jadi mau rugi mau untung, pokoknya bahagia aja gitu. Betul. Luar biasa. Baik Pak Mustika, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sisa waktu 10 menit lagi. Silakan. Mungkin untuk beberapa orang agak sulit itu beli ya, semua bahagia-bahagia harus pakai syarat. Kalau saya punya ini baru bahagia, saya punya ini baru bahagia ya. Persis Bu Yani. Jadi ada conditioning love, ada unconditioning love. Jadi ada cinta yang bersyarat, ada cinta yang tanpa syarat. Juga ada di bagian itu tadi. Conditioning happiness, ada unconditioning happiness. Jadi ada bahagia yang tidak bersyarat. Dia bahagia saja tanpa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tapi kalau orang yang biasa, saya akan bahagia kalau begini, saya akan bahagia kalau itu tercapai, ya, kalau tidak tercapai saya akan menderita. Seperti mengatakan demikian. Itu yang menyebabkan banyak orang menderita. Walaupun dia sudah kaya raya, tapi dia menderita karena yang dia pikirkan adalah apa yang dia belum punya. Tapi kalau orang sudah bisa menerima apa adanya dirinya, dia bahagia atas apa yang sudah dia punya. Bahkan ketika dia tidak memiliki kekayaan lain, dia bisa bahagia hanya oleh tubuh yang masih dia miliki. Dia bahagia karena masih bisa minum air. Sementara banyak orang masih kesulitan minum air karena tidak bisa mendapatkan air. Dia bahagia hanya karena bisa menghirup udara. Sementara banyak orang kesulitan menghirup udara karena berada di kamar ICU misalnya. Nah, sehingga orang-orang yang bahagia itu selalu bisa menemukan kebahagiaan atas apa yang sudah dimilikinya, bukan atas apa yang belum dimilikinya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bahasa lainnya itu mungkin kalau dibilang sudah punya kesadaran semesta itu, bahasa lainnya itu level of consciousness-nya semakin lebih tinggi itu ya, yang semakin kesadaran dirinya semakin tinggi. Yang David Hawkins itu kan beli. Betul.
Nah, dalam kesadaran semesta ini kita sudah memahami bahwa seluruh semesta ini adalah milik kita. Ya, milikku. Semesta ini adalah milikku. Sehingga kalau semesta ini adalah milikku, maka kita hanya memerlukan memiliki di kehidupan ini apa-apa yang kita perlukan. Kita tidak perlu membawa planet Jupiter kemana-mana, gitu, walaupun itu milik kita. Jadi bumi ini milik kita. Kita tidak perlu membawa bumi ini kemana-mana. Ya, kita tidak perlu menjejaki semua bumi hanya untuk memahaminya. Kita hanya cukup menikmati tempat kita berada saat ini, walaupun bumi ini katanya milik kita. Nah, di kesadaran semesta itu, tidak semua hal yang kita miliki harus kita pakai. Dan tidak semua hal yang kita lihat harus kita miliki. Yang penting kita memiliki apa yang kita butuhkan, dan kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Ya, itu contoh bagaimana di kesadaran semesta itu kita memiliki semuanya tanpa harus memilikinya. Artinya merasa memiliki tanpa harus benar-benar memilikinya. Jadi kita menikmati apa adanya saat ini. Ini yang disebut dengan hidup sadarhana. Tapi kaya rasanya ya, sangat Persis. kaya rasanya. Persis ya. Karena kalaupun kita kaya raya memiliki banyak uang tapi kita tidak membutuhkannya, kan kita bingung sendiri. Kemudian kita taruh di bank, lalu bank yang menggunakan uang kita, padahal kita yang punya uangnya, tapi bank yang menggunakannya, atau orang-orang lain menggunakannya di tempat kita berinvestasi. Kita tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk kita. Karena toh kalau kita menggunakannya untuk kehidupan kita, yang paling berguna itu kan untuk makan. Berapa yang kita butuhkan? Nah, artinya dalam hal seperti ini kita paham bahwa seluruh kekayaan semesta ini kita miliki, tapi kita tidak membutuhkan untuk kita gunakan semuanya secara sekaligus. Ya. Sama dengan punya, jangan jauh-jauh lah, di kamar sendiri. Mungkin ada orang punya kasur yang lebarnya 3 meter, tetapi tempat tidurnya juga segitu aja, seukuran tubuhnya. Mungkin akan sama dengan orang yang tidur di emperan toko. Tidurnya sama-sama di situ, di ukuran sekian saja. Gitu. Nah, dia tidak perlu menggunakan, gara-gara dia punya kamarnya seluas 1 are, misalnya kamar tidurnya, toh. Lalu supaya bisa menikmati kamar tidur yang luas itu, kemudian dia guling-guling selama tidur. Itu namanya tidur nggak nyenyak kan kalau orang guling-guling. Walaupun dia katakan, saya sengaja guling-guling di atas kasur yang lebarnya 5 meter. Supaya apa? Supaya saya menikmati setiap bagian dari kasur saya. Nah, kalau sepanjang malam dia guling-guling, itu kan pertanda dia nggak nyenyak tidurnya. Ketika dia nyenyak, maka dia tidur di satu bagian aja dari kasur itu. Dia tidak memerlukan seluruhnya terpakai. Nah, seperti itu kalau kita memasuki kesadaran semesta. Kita sadar semesta ini milik kita, tetapi kita akan menikmati di bagian manapun kita berada saat ini, di ruang dan waktunya. Kira-kira seperti itu, Bu Yani. Biasa, nah mungkin bonusnya apa? Beli biasanya yang kita sudah punya kecerdasan semesta atau dibilang LOC-nya lumayan bertumbuh, bonusnya apa biasanya? Nah, bonusnya adalah kita bisa melihat semuanya menyenangkan. Ya, apa ya? Bahkan melihat setangkai bunga saja kita sudah bisa melihat Tuhan. Menghirup napas saja kita sudah merasakan diri kita terhubung dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita merasakan diri kita terhubung dengan sumber kebahagiaan itu sendiri. Setiap saat. Ya, dengan merasakan keterhubungan kita dengan semesta itu setiap saat, maka disitulah kita bisa melihat bahwa kita tidak pernah terpisah. Kita adalah semesta itu sendiri. Ya, bukan lagi mencapai kesadaran semesta, tapi menjadi semesta itu sendiri. Be. Ya, not to be, tapi be. Ya, kalau to be kan apa ya? Untuk menjadi. Jadi masih proses. Tapi kita universe itself. Jadi kita itu adalah semesta itu sendiri. Sudah merasakan, menyadarinya. Gitu. Bukan lagi menuju pada kesadaran semesta. Jadi di level seperti itu, semuanya ini adalah diri kita. Nah, bagaimana rasanya? Ya nanti aja alami sendiri. Karena rasa itu kan tidak bisa diceritakan secara gamblang.
harus dicicipin sendiri baru tahu maksud dari pengalaman rasa itu sendiri. Makanya disebut pengalaman. Karena hanya dengan pengalaman kita bisa menghayati rasa itu sendiri. Kira-kira di sana bonusnya, Bu Yani. Keren. Ya. Sudah bisa kebayang dan sudah bisa ngerasain. Oke, Beli, waktunya ini udah pas 21.30. Ada kalimat penutup? Ya, jadi dari dua pembahasan kita, dari 2 minggu lalu sampai sekarang, tidak ada pengetahuan yang berguna kalau tidak diaplikasikan. Tidak ada pengetahuan yang akan benar-benar kita rasakan kalau kita tidak alami. Sehingga kapanpun di kehidupan ini ada pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, coba lakukan perenungan-perenungan itu. Masuki kesadaran tubuh, kesadaran ego, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, kesadaran semesta. Nanti di situ kita akan bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi pemain, menjadi penonton, menjadi pengamat, menjadi pembelajar, sehingga kita benar-benar bisa memakai semua peristiwa kehidupan dan kehidupan ini sendiri sebagai bagian dari diri kita. Jadi, gunakan masing-masing tahapan-tahapan kesadaran itu setiap kali kita mengalami peristiwanya. Ya, baru kita akan benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah kita pahami di pelajaran 2 minggu lalu dan di pengetahuan yang sekarang ini. Itu. Jadi ada bahasanya orang barat mengatakan, one must learn by doing the thing. For thought you think you know it, you have no certainty until you try it. Jadi orang itu harus mengalaminya sendiri untuk benar-benar menyadarinya. Walaupun kita merasa tahu, kita tidak akan pernah yakin sebelum kita benar-benar mengalami itu sendiri. Jadi setelah malam ini, apapun yang sudah kita bahas, silahkan amati sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut oleh Buddha sebagai ehipassiko. Alami sendiri, renungkan sendiri, jalani sendiri, lalu serap apa yang saya maksudkan ini, sampai menemukan rasa yang saya maksudkan. Nanti akan ada pencapaian yang sulit diceritakan oleh Bapak Ibu sendiri, tapi bisa Ibu pahami apa yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu, Bu Yani. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu Yani, Coach Sio, semua yang sudah menggali pertanyaan ini. Terima kasih banyak.